Kalau Anda galebai pinjol, Anda pasti diteror. Ya. Kalau Anda galebai pinjol, Anda pasti diancam. Dan kalau Anda galebai pinjol, Anda harus menerima semua resiko. Paham? Dengar baik-baik. Di video kali ini banyak sekali orang yang berkomentar, "Bang, kapan DC Pinjol berhenti meneror? Bang, kapan DC Pinjol berhenti mengancam? Sampai kapan Bang DC Pinjol berhenti menagih hutang kita?" Tenang ya. Dengar baik-baik. Sebelum saya menjelaskan 3 komentar ini, tolong tanamkan di dalam otak dan pikiran Anda. Saya ulangi. Anda galebai pinjol, Anda pasti diteror. Anda galebai pinjol, Anda pasti diancam. Anda galebai pinjol, Anda harus menerima resiko. Apa resikonya? Ya handphone kita pasti rame. Banyak yang neror, banyak yang ngancem. Itu resiko buat Anda yang galebai di pinjol. Oke? Dengar baik-baik. Kerjaan debt collector pinjol itu hanya untuk menakut-nakuti Anda. Supaya otak dan pikiran Anda stres, pusing. Pada akhirnya Anda menjadi gila. Oke, teman-teman. Dengar baik-baik ya. Di sini saya akan berbicara sesuai pengalaman saya. DC Pinjol itu di bulan pertama tidak akan pernah berhenti meneror dan mengancam Anda. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, handphone kita tidak akan pernah berhenti menerima chat WA dari DC Pinjol. Isinya teroran, isinya ancaman, itu hanya untuk menakut-nakuti Anda. Ya. Nah, di bulan pertama ketika kita galebai, handphone kita pasti rame. Oke, itu sesuai pengalaman saya. Nah, di bulan kedua masih ada yang nge-WA, tapi sepi ya. Kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali, itu di bulan kedua. Di bulan ketiga masih ada yang nagih. Nah, ini nih biasanya nih di bulan ketiga itu ada yang kirim surat somasi ya melalui email. Itu sepengalaman saya, teman-teman. Di bulan ketiga itu pasti ada surat somasi dari pinjol ya. Nah, kalau Anda sudah mendapatkan surat somasi dari pinjol, tenang Bung. Anda tidak perlu khawatir ya, karena hutang piutang itu hukumnya perdata, bukan pidana. Oke? Saya ulangi. Kalau Anda mendapatkan surat somasi dari pinjol, tenang, Anda gak usah takut ya. Selagi KTP Anda asli, muka Anda asli, alamat Anda asli, semua identitas Anda asli, Anda aman. Oke? Nah, di bulan keempat baru DC Pinjol itu jarang menagih hutang kita. Sesuai pengalaman saya, DC Pinjol berhenti meneror dan mengancam saya itu di bulan keempat. Oke? Jadi intinya Anda harus sabar selama 4 bulan ketika Anda galebai di pinjol ya. Intinya gini aja deh teman-teman, kita tidak perlu khawatir. Kalau kita sudah tidak sanggup bayar hutang pinjol, ya udah, terima semua resiko, hadapi semua resiko. DC Pinjol meneror, abaikan. Oke, dengar baik-baik. Di sini saya tidak mengajarkan Anda untuk keluar dari tanggung jawab ya. Hutang tetap hutang. Wajib untuk kamu bayar kalau kamu sudah mampu, oke? Tapi di sini saya mengajarkan Anda supaya Anda terbebas dari hutang pinjol. Pinjol ini riba.
Riba artinya dosa ya teman-teman. Walaupun saya sering pinjol, saya sering galbaya, saya tidak akan pernah membenarkan pinjol. Pinjol tetap hukumnya riba, haram di mata Allah. Oke. Nah teman-teman, gimana sih caranya kita supaya pikiran tenang, hati tenang, hidup seperti biasa, kembali hidup normal? Oke, saya jelaskan pelan-pelan ya teman-teman. Yang pertama, ketika Anda galbay pinjol, Anda harus siap menerima semua resiko. Mungkin kalian semua sudah tahu ya teman-teman. Yang pertama itu selik OJK, secara singkatnya nama kita akan di blacklist oleh OJK. Yang kedua BI checking, artinya skor kredit kita akan menjadi buruk. Dan yang ketiga, yaitu menghadapi debt collector. Oke? Dengar baik-baik. Kalau ada debt collector datang ke rumah, kita hadapi saja. Berani berhutang harus berani berhadapan dengan debt collector. Berani galbay harus berani berhadapan dengan debt collector. Debt collector itu sama seperti kita. Jangan takut ya. Debt collector datang ke rumah, hadapi, lawan rasa takut Anda. Tinggal bilang sama debt collector, maaf Bapak, saya belum punya uang buat bayar hutang. Selesai ya. Kalau debt collector itu melakukan kekerasan di rumah Anda, mengancam Anda dan meneror Anda, maka Anda sebagai nasabah berhak melaporkan mereka ke kantor polisi terdekat. Oke teman-teman. Nah yang kedua, kita harus siap. Tadi ya, handphone kita pasti rame. Banyak yang neror lewat WA, lewat email, bahkan di sosial media DC pinjol itu ada ya. Makanya saya sarankan buat kalian yang galbay di pinjol, privat semua akun sosial media Anda ya. Takutnya mereka itu mengambil foto Anda, lalu mengedit foto Anda dan menyebarkan foto Anda. Oke? Saya ulangi, privat semua akun sosial media Anda kalau Anda galbay di pinjol. Nah, teman-teman, yang ketiga, cobalah untuk berpikir positif. Berpikir positif, hilangkan yang negatif. Oke? Saya ulangi, berpikir positif, hilangkan yang negatif. Karena setiap manusia itu ada yang mampu, ada juga yang tidak mampu. Buat kamu yang sudah tidak mampu bayar pinjol, ya udah, pasrah aja. Oke? Saya ulangi. Buat Anda yang sudah tidak mampu bayar hutang pinjol, pasrah aja. Terima semua resiko, hadapi semua resiko. Saya sudah bilang di beberapa video sebelumnya, fokus usaha dulu, fokus kerja dulu, fokus cari uang dulu. Oke? Terima semua resiko, terima. Mereka datang, hadapi. Karena lu itu udah pinjol, ya lu harus menghadapi debt collector. Oke? Sorry bro, di sini gua bukan kasar ya. Karena gua itu paling gak suka sama orang yang lemah. Gua paling gak suka sama orang yang takut sama pinjol. Dengar baik-baik. Hutang wajib kamu bayar kalau kamu sudah mampu. Tapi kalau selama ini Anda masih belum mampu bayar pinjol, ya udah, ada baiknya galbay dulu aja. Jangan gali lobang tutup lobang. Orang yang gali lobang tutup lobang adalah orang-orang bodoh. Kalau Anda gali lobang tutup lobang, Anda bodoh. Ya. Lu mau suka atau enggak sama kata-kata gue, terserah. Yang penting orang paling bodoh adalah orang-orang yang gali lobang tutup lobang. Bodoh. Ya. Kalian pikir gali lobang tutup lobang akan menutupi hutang kalian? No. Buktinya hutang-hutang lu sampai sekarang masih banyak kan.
Akibat apa? Akibat gali lobang tutup lobang. Gue udah bilang berapa kali. Lu kalau udah nggak sanggup, ya udah galebai dulu aja. Fokus usaha dulu. Fokus kerja dulu. Fokus cari uang dulu. Oke, teman-teman. Saya ulangi. Kalau Anda sudah tidak sanggup bayar pinjol, ya udah galebai dulu aja. Jangan gali lubang tutup lubang. Orang yang gali lubang tutup lubang adalah orang-orang bodoh, ya. Semangat bro. Lu gak pantas kalau lu putus asa sekarang. Lu gak pantas kalau lu nyerah sekarang. Jadikan pinjol ini sebagai pelajaran untuk Anda supaya di masa depan Anda tidak berutang lagi. Oke? Stop pinjol, stop riba. Sudah saatnya sekarang kita kerja dulu, cari uang dulu, sukses dulu. Saya doakan semoga kalian semua jadi orang sukses dan bisa melunasi utang-utangnya. Amin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.